Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan hasil makalah filsafat pendidikan yang berjudul Konsep Islam tentang Pribadi Muslim. Kita langsung ke pengertian apa itu pribadi muslim. Kepribadian menurut Witherington adalah seluruh rangkaian laku atau sifat seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Artinya, kepribadian bukan hanya melekat pada diri seseorang, namun lebih merupakan hasil dari suatu pertumbuhan dalam suatu lingkungan budaya. Sedangkan Muslim sendiri berarti orang Islam yang dimana kata Islam berakar dari kata as-salam yang berarti damai, aman, atau bersih dan selamat dari cacat, baik lahir maupun batin. Secara terminologi, kepribadian Muslim memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara definitif, kepribadian dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni yang pertama adalah suatu perwujudan keseluruhan segi manusiawinya yang unik lahir batin dan dalam antarhubungannya dengan kehidupan sosial dan individualnya. Lalu yang kedua adalah organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik dalam menyelesaikan dirinya dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah kepribadian adalah keseluruhan dari ciri-ciri dan tingkah laku seseorang, yakni karakteristik and behavior. Sehingga kepribadian meliputi kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, minat, tabiat, kelakuan, dan sebagainya. Kita masuk ke unsur pembentuk. Pembentukan kepribadian pada dasarnya adalah untuk mengubah sikap ke arah kecenderungan nilai-nilai keislaman. Secara utuh, kepribadian mungkin terbentuk karena pengaruh lingkungan, terutama pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan salah satu unsur yang membentuk kepribadian seorang muslim. Jadi kepribadian seorang muslim ditentukan dari kualitas pendidikannya. Karakter pribadi muslim terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman hidup yang dijalani. Artinya pengalaman hidup juga berpengaruh dalam pembentukan seorang pribadi muslim. Aspek pembentukan kepribadian yang pertama adalah aspek dasar, yaitu landasan pemikiran yang bersumber dari ajaran wahyu. Artinya bersumber dari Quran hadis. Lalu yang kedua adalah aspek material, yaitu pedoman atau materi ajaran yang terangkum dalam pembentukan akhlakul karimah. Yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu menitik beratkan pada hubungan yang baik dengan sesama manusia, sesama makhluk, khususnya sesama manusia tadi. Yang keempat adalah aspek teologi, di mana pembentukan kepribadian muslim ini ditujukan kepada pembentukan nilai tauhid atau nilai ketuhanan. Yang kelima adalah aspek tujuan, yaitu pembentukan kepribadian muslim yang memiliki tujuan yang jelas. Yang keenam adalah aspek duratif, di mana durasi pembentukan kepribadian muslim ini dilakukan dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Lalu yang ketujuh adalah aspek dimensional, yakni pembentukan kepribadian muslim dilakukan sebagai bentuk penghargaan pada faktor-faktor bawaan yang berbeda yang dimiliki individu. Lalu yang selanjutnya adalah aspek fitrah manusia, yaitu pembentukan kepribadian muslim meliputi bimbingan peningkatan dan pengembangan kemampuan jasmani, ruh, dan rohaniyah. Artinya berhubungan tentang fitrah ya manusia. Lalu kita masuk ke faktor pengaruh. Yang pertama, salah satu yang mempengaruhi faktor pembentukan karakter manusia, karakter pribadi muslim adalah faktor biologis. Di mana faktor biologis ini tidak bisa dipilih ya, artinya berasal dari keturunan atau pembawaan sejak lahir. Lalu yang kedua adalah faktor psikologis. Kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti perasaan, dorongan, dan minat. Artinya, kepribadian seorang muslim, kalau seorang muslim memiliki perasaan atau mudah, atau seorang muslim tersebut kemudian, atau gampang berubah mood-moodnya, maka tentu menjadi salah satu pengaruh tentang kualitas kepribadian seorang muslim. Lalu selanjutnya adalah faktor